Suatu hari yang indah, sebuah mobil mewah dikendarai oleh dua orang kaya, Bratz dan ibunya, Judy. Bratz! Kita hampir sampai di restoran, berhenti makan! Ya! Saya minta maaf. Bratz terbiasa hidup mewah, jadi dia menikmati hidup tanpa mempedulikan apapun di sekitarnya. Bratz! Apa yang sedang kamu lakukan? Bratz yang jahat. Meskipun Judy berusaha mengingatkannya, Bratz tidak mendengarkan. Saat itu, pengemudi melihat sebuah restoran mewah yang menjadi tujuan mereka. Maaf Nyonya. Sebelum Judy sempat keluar dari mobil, Bratz sudah menghamburkan uang untuk memamerkan kekayaannya. Bratz! Dasar bocah nakal! Judy segera mengikuti Bratz ke restoran. Di dalam, dua orang sedang sibuk membersihkan Bella dan putrinya, Barbie. Meskipun hidup mereka keras, mereka selalu berbagi senyum dan semangat. Aku akan membuang sampahnya, Bu. Barbie yang miskin. Tepat saat Barbie hendak membuang sampah, Bratz masuk. Seandainya kedua gadis dari dunia yang begitu berbeda itu tidak bertabrakan, seharusnya tidak ada masalah. Kantong sampah itu melayang dan mendarat tepat di kepala Bratz. Pertemuan yang jelas tidak diinginkan. Saya minta maaf. Tak lihat ke mana? Maaf, aku tidak sengaja. Barbie! Kamu pikir maaf sudah cukup? Dengan harga dirinya yang mengakar kuat, Bratz tak mau membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Ia langsung menyerang Barbie yang malang itu. Bratz! Mama! Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apapun. Mengapa kamu memukul mereka? Anda selalu membela orang-orang malang itu. Anda! Judy benar-benar kesal dengan perilaku putrinya yang suka memerintah. Sekeras apapun ia mencoba menasihati Bratz, putrinya tetap mengabaikannya. Dan bahkan pergi dengan marah karena frustrasi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian berdua baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Bu, saya juga salah dalam masalah ini. Kamu gadis yang baik. Aku harap putriku sebaik dirimu. Kalau saja Bratz bisa berperilaku sebaik Barbie, pikir Judy, mungkin dia tidak perlu menghadapi semua stres ini. Apakah kamu masih merasakan sakit? Melihat Barbie di samping Bella, meskipun mereka miskin, membuat Judy berpikir. Tiba-tiba, ia mendapat ide berani. Hai adik. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu? Lalu Anda melakukannya seperti ini. Ketika Bella mendengarkan bisikan Judy, matanya terbelalak kaget. Ini jelas merupakan rencana yang tidak dapat dipercaya. Bratz! Bratz! Apa yang sedang kamu lakukan? Begitu Bratz kembali, Bella bergegas memeluknya erat, membuat Bratz bingung. Putriku! Aku sudah lama mencarimu, Bratz. Bratz! Apakah kamu gila?
Perhatikan ini. Kita punya tanda lahir yang sama, kamu putri kandungku. Ada apa ini? Mama! Tidak apa-apa. Beginilah ceritanya. Sementara Bratz masih bingung dengan apa yang terjadi, Bella dengan tenang mulai menceritakan sebuah kisah dari bertahun-tahun yang lalu. Menurut Bella, Bratz sebenarnya adalah putrinya. Di saat yang sama, Judy telah melahirkan Barbie. Melihat kekayaan Judy membuat Bella merasa sedikit egois. Aku akan memberimu kehidupan yang kaya. Kisah ini berubah dramatis ketika Bella memutuskan untuk menukar Barbie dan Bratz agar Bratz bisa menjalani kehidupan yang kaya. Bella menceritakan kisah ini dengan penuh emosi, menggambarkan dengan gamblang rasa sakit dan rasa bersalah karena menukar anaknya sendiri. Bratz tertegun, berdiri terpaku karena tidak percaya mendengar berita menyakitkan itu. Ayo pulang. Mama! Ketika Judy membawa Barbie pergi, Bratz akhirnya bereaksi dan mengejarnya, berharap Judy akan kembali. Bratz! Mama! Biarkan aku pergi. Bratz! Saat Bratz berlari, Bella tiba-tiba terdiam, teringat percakapannya dengan Judy. Ternyata cerita yang diceritakan Bella itu rekayasa, dan tanda di tangannya hanya rekayasa. Semua itu tipuan agar Bratz merasakan kerasnya hidup Bella. Apakah trik ini benar-benar membantu Bratz menjadi orang yang lebih baik? Namun, saat itu ia merasa patah hati karena Judy pergi tanpa pamit. Mobil itu melaju pergi, merenggut semua harapan Bratz, dan meninggalkannya merasa sendirian. Mengapa kau meninggalkanku? Ayo pulang bersamaku sekarang. Pergi. Biarkan aku pergi. Bratz! Bratz! Bratz tidak dapat menerima bahwa ibunya sama miskinnya dengan Bella. Mengapa aku harus hidup dengan wanita malang itu? Frustrasi, ia berkeliaran di taman dan menarik perhatian Kiko, seorang gadis tangguh yang dikenal suka menindas. Kiko bukan sekadar penindas, ia juga rakus akan perhiasan Bratz yang mewah. Tanpa ragu, Kiko langsung bertindak dan menjalankan rencana ambisiusnya. Lenganku patah, bayar sekarang juga. Kamu gila, kamu menabrakku duluan. Apakah Anda akan memberi saya uangnya sekarang? Saya tidak akan membayar. Biasanya, Bratz mengandalkan uang ibunya Judy untuk menindas anak-anak yang lebih lemah. Tetapi di depan Kiko, dia merasa tidak berdaya. Aku akan bertanya sekali lagi, beri aku uang atau tidak? Aku... Ketika Bratz merasa tak berdaya melawan Kiko, sebuah tangan muncul untuk menghentikan pukulannya. Tangan itu milik Bella. Jangan sentuh putriku. Aku akan mengampunimu kali ini. Apakah kamu baik-baik saja? Biarkan aku mengantarmu pulang. Pergi. Ayo pulang sekarang. Setelah Bella melindunginya, Bratz menjadi lebih patuh dan mengikuti Bella pulang. Melihat putrinya berubah, Judy tersenyum puas. Ayo pergi.
Sejak saat itu, Bratz menghadapi tantangan hidup yang penuh kemiskinan bersama Bella. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun Bella bukan ibu kandung Bratz, ia merawat Bratz dengan kasih sayang seorang ibu sejati, dengan lembut merawat luka gadis kecil itu. Perhatian Bella yang lembut menghangatkan hati Bratz. Ia mulai menyadari bahwa menjadi miskin bisa berharga dengan caranya sendiri. Apakah rasa sakitmu sudah membaik? Ya, Setelah hari yang panjang, Bratz merasa lelah dan lapar. Apakah kamu lapar? ya. Bella tidak bisa menyediakan makanan mewah seperti yang Judy sediakan. Jadi yang ia miliki hanya sepotong roti sisa. Nih, makan ini. Lalu kamu akan makan apa? Aku tidak mau makan, kamu yang makan. Bratz melahap roti itu dengan penuh cinta. Saat itu, rasa laparnya tak lagi terasa karena ia teringat kejadian pagi itu. Bratz teringat kembali tindakan kasarnya terhadap Barbie dan Bella. Rasa sesal menyelimutinya saat ia menyadari betapa salahnya ia. Mama! Mungkin Judy benar menciptakan drama ini. Sepertinya Bratz perlahan berubah menjadi lebih baik. Putriku. Malam itu, bahkan setelah hari yang panjang, Bratz tertidur lelap di tempat tidur yang telah disediakan Bella untuknya. Karena rencana itu tidak dapat dibagikan secara terbuka, Judy dan Barbie harus menunggu hingga malam untuk berbicara dengan Bella dengan cara yang agak sulit dijelaskan. Oke. Itu adalah malam pertama Bratz menjalani hidup yang sulit. Tak seorang pun tahu apakah ia akan benar-benar berubah. Tetapi kita hanya bisa berharap rencana Judy dan Bella berhasil. Menjelang fajar, cahaya redup merayap masuk ke kamar yang gelap. Setelah tidur panjang, Bratz terbangun dan mendapati ibu Bella sudah bangun. Tetaplah di rumah, aku akan bekerja. Mama, Bratz tak lagi sesombong dulu. Ia turun dari tempat tidur dan dengan gembira menggenggam tangan Bella. Ibu, bolehkah aku bekerja bersamamu? Ya, Bratz benar-benar telah banyak berubah. Ia bersedia bekerja sama dengan Bella, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di restoran, Bella sibuk mengepel lantai, sementara Bratz fokus membersihkan meja. Ia belum pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya, tetapi kini ia berusaha keras, membuat Bella tersenyum hangat. Bratz tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi atau marah. Ia tersenyum cerah untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, karena ini hari pertamanya bekerja, wajar saja jika ia merasa sedikit gugup dan membuat kesalahan, kan? maafkan aku, Ibu. Tidak apa-apa. Dengan senyum ramah, Bella tidak memarahinya, tetapi membantu Bratz membersihkan vas yang pecah. Kita harus mengujinya sekali lagi. Baiklah, Bu. Untuk memastikan Bratz mampu mengatasi tekanan, Judy memikirkan satu tantangan terakhir. Semuanya sudah siap.
Orang-orang menunjukkan jati diri mereka di bawah tekanan. Jadi Judy memutuskan untuk menciptakan tekanan itu untuk Bratz. Ia dan Barbie menyamar sebagai dua pelanggan yang menuntut dan kasar. Kedengarannya menarik, kan? Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Keluarkan semua makanannya. Ya. Begitu mereka masuk, Judy memesan meja yang penuh dengan makanan lezat. Selamat makan. Makanlah. Kayak tapi kelakuannya kasar banget. Baiklah, mari terus bekerja. Ya, Mengabaikan pelanggan-pelanggan aneh itu, Bella dan Bratz tetap bekerja. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Mari kita lihat apa yang akan Judy lakukan selanjutnya. Judy melempar sepotong makanan tepat ke arah Bratz yang sedang membersihkan. Meskipun kesal, Bratz tetap tegar dan mengingatkan dirinya untuk melakukan yang terbaik. Namun Judy tidak berhenti di situ. Tujuannya adalah untuk menguji batas kemampuan Bratz. Ia terus mengulangi perilaku yang sama. Bratz mencoba mengendalikan amarahnya, membersihkannya berulang kali. Tetapi akhirnya, ia tak tahan lagi dan memutuskan untuk bicara. Anda pikir menjadi kaya berarti Anda bisa melakukan apa saja? Kau gadis kurang ajar. Bratz mungkin tidak menyadari bahwa tamunya itu bertingkah persis seperti saat ia masih gadis kecil yang sombong. Kamu yang di sana. Bratz! Judy memainkan perannya dengan sangat baik, sehingga tidak seorang pun mengenalinya sebagai ibu kaya yang selalu menyayangi Bratz. Hentikan. Biarkan putriku pergi. Tolong, jangan. Berhenti, silakan. Serangan itu berhenti tepat waktu. Tentu saja, tidak ada ibu yang tega menyakiti putri kesayangannya. Bratz masih bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa tamu itu berhenti, sampai Judy melepas penyamarannya. Ini aku. Ada apa ini? Semua orang hanya berpura-pura. Aku ingin memberimu pelajaran. Kau tetap putriku. Akhirnya, Bratz mengetahui kebenaran dan kembali ke pelukan penuh kasih sayang ibunya, Judy. Semuanya kembali seperti seharusnya, tetapi satu hal telah berubah. Semangat Bratz tak lagi sombong seperti sebelumnya. Mohon maafkan saya semuanya. Tidak apa-apa. Aku janji aku tidak akan melakukannya lagi. Mama! Setelah semua yang terjadi, gadis kecil yang suka memerintah itu telah menjadi sangat lembut dan penuh kasih sayang. Apakah Anda percaya bahwa menukar kehidupan dapat mengubah segalanya? Seorang gadis kaya yang sombong tiba-tiba kehilangan segalanya dan harus hidup di dunia miskin yang pernah dipandang rendah olehnya. Cantik sekali.
Belilah. Belilah. Membeli. Beli ini juga. Belilah. Ayo pesan. Terlahir dengan sendok perak di mulutnya, Lily secara alami memiliki sifat sombong dan suka menghambur-hamburkan uang. Sementara ibunya yang seorang diri, Lucy, bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi tuntutannya yang berlebihan. Dan hari ini pun tidak terkecuali. Saya minta maaf. Maaf, Bu. Ini paket Anda. Tanda terima Anda di sini. Lihat tagihan yang panjang ini. Itu hanya untuk pakaian dan kosmetik, tetapi menghabiskan banyak uang. Hah? Tetapi ini... Sebelum Lucy sempat menyelesaikan ucapannya, telepon genggamnya berdering dan ada pesan sedih. Lebih banyak uang telah diambil dari rekeningnya. Terima kasih telah berbelanja. Pakaianku sudah sampai. Ketika Lucy mendengar ucapan putrinya, dia langsung tahu siapa yang membuat kekacauan itu. Itu adalah Lily. Mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang? Tahukah kamu betapa kerasnya ibumu bekerja? Mengapa Anda tidak pernah menabung? Hentikan! Kita memang kaya. Aku muak padamu, Ibu. Aku mau keluar. Lily, kembali! Lily, kembalilah ke sini. Buah segar! Dapatkan buah segar Anda di sini, setiap orang. Buah segar! Dapatkan buah segar Anda di sini. Merindukan? Belilah sedikit, silakan. Tidak, sayang. Sementara Rose dan Emma bekerja keras setiap hari. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan khusus dengan Lily akan segera menanti mereka. Siapa yang mau? Ouch! Ouch! Hah? Hah? Ouch! Apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu terasa sakit? Kamu baik-baik saja? Kalian berdua pengemis yang malang. Lepaskan aku. Mama? Beranikah kau menyentuhku ya? Aku akan memberimu pelajaran. Rose! Mama, hentikan! Tolong berhenti! Hentikan! Jangan. Silakan. Tolong berhenti! Hentikan! Apa yang sedang kamu lakukan? Minta maaf kepada mereka sekarang juga. Mengapa Anda selalu membela orang miskin seperti mereka? Aku membencimu. Saya pergi berbelanja. Hentikan! Lily! 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 Lily masih keras kepala. Dia tidak merasa bersalah dan pergi meninggalkan ibunya tanpa daya. Jadi, apakah kamu dan ibumu baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Aku turut berduka cita atas putriku. Dia sangat memberontak. Mama, apakah kamu baik-baik saja? Putri Anda manis sekali. Putri Anda manis sekali. Saya punya ide. Bisakah Anda membantu saya mewujudkannya? Tolong bantu saya, Nona. Tolong, oke? Baiklah, aku akan membantumu. Untuk membantu putrinya melihat kesalahannya, Lucy, Emma, dan Rose bekerja sama, bertukar peran untuk menipu Lily dengan rencana yang mereka buat bersama. Sangat menyenangkan. Hah? Mama? Lily, kamu kembali.
Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Ini ibumu yang sebenarnya, Lily. Apa? Dia ibu kandungku? Lily! Lily, itu benar-benar kamu? Melepaskan! Apakah kamu gila? Kamu bukan ibuku. Terbiasa dengan kekayaan, bagaimana Lily bisa menerima hidup dalam kemiskinan sekarang? Jadi, senjata terakhirnya untuk menolak kenyataan barunya adalah kalung di lehernya. Itu benar. Lily! Lihat, sayang. Ini kalung yang kita berdua miliki, Lily. Lihat itu. Lihat. Tidak, kamu bukan ibuku. Bukan kamu. Lily! Mama, aku tidak ingin dia menjadi ibuku. Mama. Melepaskan. Kembalilah ke ibu kandungmu. Ini putriku yang sebenarnya. Hah? Ayo berangkat, sayang. Ya! Mengabaikan keterkejutan Lily, Lucy bersama putri barunya, Rose, berjalan ke rumah tempat kedua ibu itu pernah tinggal. Mama. Ayo, jangan tinggalkan aku, Ibu. Silakan. Ayo, jangan tinggalkan aku, Ibu. Pulanglah bersamaku. Kita akan menjual sayuran bersama. Tersesat sekarang. Aku tidak ingin menjadi anak perempuannya dari wanita malang sepertimu. Lily! Lily! Oke. Lily! Tunggu aku! Meninggalkan kekhawatiran ibunya yang baru, Emma, Lily tidak sanggup menghadapi kenyataan pahit di hadapannya. Air mata mengalir di wajahnya saat ia melangkah, berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari kenyataan yang kejam. Kamu ada di mana? Lily! Lily! Saat malam tiba, wanita muda yang sombong itu kini berjalan sendirian, lelah dan terjatuh di trotoar, matanya dipenuhi air mata. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Rasa sakit Lily makin parah ketika langit bergemuruh dengan guntur, menandakan hujan dingin yang turun. Sosoknya yang kecil dan kesepian duduk dalam diam, tanpa tempat untuk disebut rumah. Rasa lapar yang menggerogotinya hanya memperdalam kenangan masa lalunya. Apakah rasanya enak, Lily? Apa kabar, sayang? Menghabiskan. Ayo, aku buat ini khusus untukmu. Ya ampun. Itu sangat mencurigakan. Masakanmu jelek. Kalau begitu, makanlah daging sapi saja. Ini sungguh menjijikkan, Bu. Saya belum pernah mengalami hal seburuk ini sebelumnya. Aku tidak mau makan lagi. Rasa yang dulu ia abaikan kini masih membekas dalam benaknya, mengingatkan akan penyesalan yang mendalam. Namun, secercah harapan mulai bersinar dengan kedatangan Emma. Lily! 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 Ada apa denganmu, Lily? Lily, apa yang salah? Sayang! Hah? Lily, biarkan aku mengantarmu pulang. Lily! Lily! Lily, tetap bertahan. Di tengah hujan lebat, Emma membawa Lily pulang, mengabaikan cemoohan masa lalu. Saat Lily terbangun, hal pertama yang dilihatnya adalah Emma duduk di dekat panci yang mengepulkan uap, menawarkan kehangatan dan kenyamanan.
akan mengambilkanmu bubur. Emma segera menyendok bubur ke dalam mangkuk dan membawanya kepada Lily. Hadiah hangat dari hati seorang ibu. Oke, biarkan aku menyuapimu, sayang. Tanpa mengangguk, namun tidak protes. Tatapan penuh kerinduan Lily sudah cukup untuk menunjukkan penerimaannya kepada Emma. Setiap sendok bubur hangat menenangkan perutnya yang keroncongan, sambil dengan lembut mengingatkannya tentang betapa buruknya ia memperlakukan ibunya sebelumnya. Mama, hentikan. Minta maaf kepada mereka sekarang juga. Kenapa Anda selalu berada di pihak orang miskin? Enya! Aku tidak ingin menjadi anak orang miskin sepertimu. Setiap momen terasa seperti film gerak lambat terputar jelas di pikiran Lily, memperdalam penyesalan yang kini terukir jelas di matanya yang berlinang air mata. Saya. Maafkan aku, Ibu. Tidak apa-apa, sayang. Aku tidak menyalahkanmu. Makan lebih banyak kalau begitu. Ini dia. Hari baru pun tiba, menandai awal yang baru baginya. Saat ia bangun, tatapannya beralih ke ibunya, Emma, yang tengah mempersiapkan pekerjaan harian mereka dengan sekeranjang sayuran. Mama, kamu mau bekerja? Itu benar. Kamu tinggal di rumah dan istirahat, oke? Mama, bisakah saya ikut bekerja bersama Anda? Oke? Ayo pergi. Bersama-sama, Emma dan Lily melangkah maju, memulai perjalanan baru yang penuh harapan. Tuan, tolong beli buah-buahan. Ambil semangka ini. Oke. Terima kasih. Di sisi lain, Lucy memperhatikan putrinya yang telah berubah. Ini milikmu. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertahankan. Namun, masih ada satu tantangan terakhir yang menantinya. Aku punya rencana baru untukmu, Rose. Ikuti saya. Di bawah bimbingan Lucy, rencana baru pun disusun. Lucy dan Rose segera mengenakan pakaian yang tangguh dan kasar, lengkap dengan bekas luka panjang di wajah Lucy. Sekarang, mereka telah berubah menjadi duo ibu anak yang tangguh. Keduanya mengenakan kacamata hitam yang elegan. Hentikan, sekarang. Hah? Hentikan! Hentikan sekarang juga! Jangan lakukan ini! Hentikan! Siapa bilang Anda bisa berjualan di wilayah saya? Ouch! Mama! Anda akan membayarnya! Jangan sakiti ibuku! Ouch! Apakah ibu baik-baik saja? Beranikah kamu melawan? Sayangku! Ya! Hah? Lily! Kemarilah! Untuk menipu Lily sekali lagi, kedua ibu itu bekerja sama dengan sangat harmonis, menciptakan pertunjukan yang mungkin akan meninggalkan kesan abadi padanya. Setiap pukulan tampak kuat, tetapi itu semua hanya akting. Biarkan ibuku pergi! Biarkan dia pergi! Biarkan ibuku pergi! Silakan! Mama! Ibu, apa ibu baik-baik saja? Apa ibu baik-baik saja? Dan sekarang, aku akan menghabisi kalian berdua untuk selamanya. Pertunjukan berakhir. Mata Lily yang bingung melihat penyamaran Lucy dan Rose perlahan menghilang.
aku hanya ingin kamu berubah untuk berhenti membuang-buang uang. Itulah sebabnya saya meminta Nona Emma untuk mengubah hidup kami. Anda harus ingat orang miskin bekerja sangat keras. Anda tidak boleh menginjak atau memandang rendah mereka. Ya, saya mengerti. Maafkan aku, Ibu. Bagus. Aku minta maaf padamu dan temanku. Mulai sekarang, aku janji tidak akan bersikap seperti itu lagi. Akhirnya, Lily sadar akan kesalahannya dan kembali hangat serta penuh kasih.